اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي هذه اللهم إنا نسألك فهم النبيين حفظ المرسلين والإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بعلمي وزينا بفهمي واكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية. والحيوان غير المحترم هو الذي يجوز قتله وهو 6. Walhayawanu ghairul muhtaram, adapun hayawan ghairul muhtaram yang tidak dimuliakan. Jadi kemarin itu di dalam pembahasan yang kemarin ada hewan yang muhtaram, ada juga hayawan ghairul muhtaram. Ada hewan yang boleh dibunuh, ada hewan yang nggak boleh dibunuh. Apa itu hewan yang nggak boleh dibunuh? Kemarin itu kalau kita sedang kehausan, sedangkan ada hewan yang muhtaram, ya kita boleh mendahulukan hewan muhtaram itu untuk kita beri kasih minum, sedangkan kita untuk wudhunya dengan tayamum. Ya. Berarti kalau ada hewan muhtaram, ada juga hewan ghairu muhtaram. Nah, ada berapa? Alladzi yajuzu qatluh. Itu hewan ghairu muhtaram alladzi yajuzu qatluh, yang boleh dibunuh. Wa huwa sittatun, yaitu ada 6. Yang pertama tarikus shalah idza tarakaha juhudan aw kasalan. Orang yang meninggalkan sholat, ya, dia meninggalkannya karena juhudan. Jika dia meninggalkan sholat karena juhudan, karena dia mengingkari kewajiban sholat, aw kasalan, atau dia meninggalkan sholat karena dia itu males-malesan sholatnya. Kalau ada orang kayak begini, terus dia itu kehausan, pengen minta minum, sedangkan kita punya air cukup untuk wudhu saja, apakah kita lebih mendahulukan mereka atau tidak? Nggak perlu, kita wudhu aja udah. Kita wudhu, kita gunakan wudhu itu untuk air itu untuk wudhu. Kalau kita tahu ini ya, ini orang meninggalkan sholat karena juhudan atau kasalan, ya. Tapi kalau dia meninggalkan sholatnya karena sakit, ya berarti bukan termasuk hayawan ghairul muhtaram. Coba ini tarikus sholat termasuk hayawan, ya. Az-zanil muhsan. Yang kedua zanil muhsan. Siapa zanil muhsan? Alladhi wati'a fi nikahin sahihin thumma zana. Ya, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Alladhi wati'a, orang yang wata itu berhubungan, fi nikahin, di dalam menikah sahih, ya, dia udah nikah, udah berhubungan suami istri, ya, udah nikah, udah berhubungan sama suami istri, thumma zana, kemudian dia berzina. Itu namanya zani muhsan. Apalagi zaman sekarang udah banyak, nggak suami nggak istrinya, karena kurang puas, ya akhirnya dia cari kepuasan di luar sana. Ini namanya zina muhsan. Kalau ada orang kayak begini minta air minum, sedangkan kita ada cuma cukup buat wudhu saja, apakah kita harus mendahulukan mereka? Enggak, pakai aja buat wudhu. Orang kayak gini nggak perlu dikasihin, ya. Ini itu udah harus dicambuk. Atau kalau dalam zina muhsan itu diapain? Direjam, ya, direjam. Al-kafir al-harbi. Yang ketiga al-kafir al-harbi. Siapa kafir al-harbi? Alladzi la dhimmata wa la ahda wa la amana lahu ma'al muslimin. Orang kafir harbi yaitu adalah kafir yang memang pengen untuk memerangi umat muslim, ya, yang tidak ada dhimmah wala ahda, tidak ada perlindungan, tidak ada perjanjian, wala amanah, tidak ada keamanan baginya ma'al muslimin, bersama orang muslim. Ini orang namanya kafir harbi. Tapi kalau ada orang kafir muslim, misalkan dia datang masuk ke negara, misalkan ke kota Madinah, ya, tapi dia ada aman, ada yang backing dia. Siapa yang backing dia? Orang muslim, misalkan. Apakah itu sahabat yang lain? Dari situ banyak zaman Nabi, ya. Itu boleh. Itu namanya bukan kafir harbi.
Ya, jadi syaratnya tadi tidak ada dhimmah. Apa tadi dhimmah? Alladzi la dhimmata. Hah? Apa tadi dhimmah? Ente. Harus perhatiin. Saat baca begini harus perhatiin. Catat. Alladzi la dhimmata wala ahda. Tidak ada dhimmah, perlindungan, tidak ada perjanjian, tidak ada keamanan. Kalau ada perlindungan, ada keamanan, ada perjanjian, boleh dia masuk ke kemana? Ke wilayah umat muslim, dan namanya bukan kafir harbi lagi. Ada kafir dhimmi, ada kafir muahad, ada kafir musta'man, itu bahasanya. Ada orang kafir harbi kalau kita mau wudu, ya, ada air cukup cuma untuk wudu. Sedangkan ada kafir harbi, dikatakan kalau zaman sekarang lah Zionis Israel, ya, Zionis Yahudi yang sekarang membabi buta, ya, membombardir saudara kita di Palestina. Itu dia minta air minum, gak usah dikasih, mati biarin mati, ya, wudu aja, pakai buat wudu. Ar-rabi al-murtad bahwa alladhi qata al-islam bi niyatin aw qalin aw fi'lin. Orang murtad yaitu orang yang memutuskan agama Islam, yang keluar dari agama Islam, biniatin, apakah dengan niat doang cukup orang itu bisa keluar dari Islam. Naudzubillah. Au qalin, cuma ngomong. Au fi'l, atau langsung berbuat seperti apa? Sujud ke selain Allah, ya. Orang yang murtad sama, termasuk hayawan ghairu muhtaram. Al-kalbul aqur wa huwa alladhi fihi ida'un. Al-kalbul aqur alladhi fihi ida', yang mana kalbul aqur ini yang suka ganggu orang. Ya, ada orang langsung dikejar, digigit gitu. Ada orang siapapun dikejar, digigit, digonggongin, dikejar, digigit. Nah, ini kalbul aqur. Ini termasuk hayawan ghairu muhtaram. Al-khizir li'annahu aswahu halan minal kalbi. Ada juga khizir, babi. Kenapa dia termasuk hayawan ghairu muhtaram? Li'annahu aswahu halan minal kalbi, karena dia itu lebih parah keadaannya dari kalbi, dari anjing. Jadi 6 golongan yang mana kalau mereka itu butuh air sedangkan kita butuh untuk wudu, nggak ada air lagi kecuali untuk wudu, nggak perlu kita dahulukan mereka, udah pakai aja untuk wudu. Biarkan 6 golongan ini kehausan, karena boleh, ya juz qatru. Marahilul bahthi anil ma', tahapan pembahasan tentang air. Arba'atun, ada 4. Al-bahthu fi rahlihi idza kana musafiran ka sayyaratihi fa idza lam yajid fayabhathu fi rufqatihi. Cari di rahlihi. Rahlihi itu tempat kendaraannya, idza kana musafiran. Ya, cari di kendaraannya, di dalam kendaraannya, idza kana musafiran, jika dia dalam keadaan musafir. Ya. Jadi kapan, apa yang diharuskan untuk seorang musafir atau orang mukim ketika tidak ada air gitu. Apakah inti pas buka keran nggak ada air langsung inti boleh tayamum? Ya nggak begitu, ya. Apakah harus ada tahapannya? Kalau musafir inti cari dulu al-bahthu fi rahli, cari dulu di mana, di kendaraannya ada air apa enggak, ada air cukup untuk wudu apa enggak. Kasayaratihi, di mobilnya. Fa idza lam yajid fayabhathu fi rufqatihi. Kalau enggak ada di mana, di mobilnya, dia cari lagi. Kalau dia itu ada rombongan,
Ada yang tanyain, ada yang punya air enggak, ada yang bawa air apa enggak. Gitu. Tsummal bahthu fil hadil ghauti. Kemudian kalau pas enggak ada di situ, bagaimana? Udah di mobil nggak ada, dicari ke teman-temannya juga nggak ada, habis. Kemudian tsummal bahthu fi hadil ghaus, kemudian baru nyari fi hadil ghaus. Hadil ghaus itu batasan ghaus. Ghaus itu teriak, orang minta tolong. Yajibu idza lam yatayaqqanil fuqda bi an tayaqqanal ma' atau tawahhamahu. Jadi wajib kalau dia tidak menduga, tidak meyakini ketidakadaannya. Maksudnya apa? Ya dia yakin ada air, pas saya yakin nanti di sana itu ada air. Kenapa ini bisa yakin? Ya kelihatan itu ada semak-semak, ada pohon-pohon, mungkin di situ ada sungai, ya gitu. Atau duga, yakin atau tawaham. Tawaham itu menduga. Masafahnya sampai berapa masafahnya? 300 dirham batas untuk mencari air. Itu 300 dirham sekitar 150 meter takriban, ya. Perkiraan 150 meter. Ya perkirakan aja sampai kalau sana kira-kira ada 150 meter. Nah, kalau ada 150 meter ente wajib, atau kurang 100 dari 150 meter ente wajib untuk cari di situ ada air apa enggak. Muqaddarahu ba'dhum bihaitsu law istaghatha ashabahu sami'u nida'ahu wa aghathuhu. Sebagian ulama mengira-ngirakan sekiranya ada dia ini meminta tolong kepada teman-temannya, ya. Kalau tadi kan perkiraan, kalau tadi kan pakai apa? Masafah, ya. Pakai ukurannya berapa? 150 meter. Sebagian ulama nggak pakai itu, nggak pakai 300 dirham. Pokoknya pakai perkiraan kalau seandainya ente teriak itu sampai mana, kedengeran sampai mana. Nah, itu. Wa ba'dhum sebagian bi ramyati sahmin, sebagian mengira-ngirakan dengan ramyati sahmin, orang yang melempar tombak. Inti kalau orang biasanya kalau lempar tombak itu perkiraan berapa meter? 100 meter, ya. Atau 150 meter. Ya seperti itu. Yang paling enak udah 150 meter itu. Batas yang maklum. Kemudian tsummal bahthu fi hadil gurub. Wajib juga idza tayaqqana al-faqda, kalau dia yakin tidak ada air. Masafahnya berapa? Masafahnya 9.000 dirham atau mailun wanis, takriban seperkiraan 4,5 km takriban. Ini lebih jauh ini. Ya. Ini lebih jauh. Kalau yang tadi 150 meter doang. Kalau sekarang 4,5 km. 4,5 kilo. Perkiraan cari itu. Tsummal bahthu fi hadil bu'di, kemudian mencari di had itu ukurannya, batasan al-bu'd, jauh. La yajibu talabul ma' fihi wa in tayaqqanahu. Ya, kalau bahas fi hadil bu'd la yajibu talabul ma'i fihi wa in tayaqqanahu.
meskipun dia yakin tidak wajib ya untuk mencari air, meskipun dia yakin ada air di situ. Kapan? Kalau sudah masuk hadul bu'di, batasan kalau udah jauh. Nah, apa itu hadul bu'di? Masafatu mazada ala haddil qurbi ya, melebihi batasan hadul qurb. Jadi kalau sudah di hadul qurb nggak ada, ya udah balik lagi ya. Meskipun nanti ada di sana agak apa namanya, nggak usah balik lagi, udah nanti tayamum di situ, balik lagi ya, tayamum aja di tempat itu. Meskipun lebih ada jangka sekitar 10 meter ada air, nggak wajib. Tapi kalau ente mau paksain nggak apa-apa. Nanti wajib apa enggak ya, nggak wajib. Ente artinya mau tayamum pada saat itu sudah ente batas hadul qurb itu berapa tadi, 4,5 km sudah nggak ada ya, udah mau tayamum udah silakan. Bihadil budi la yajibu talabul ma' fihi wa in tayaqqanahu, meskipun dia yakin ya, kalau sudah di atas hadul bu'ud ya, di atas hadul bu'ud, batas yang panjang jauh, kira-kira ada berapa tadi, 4,5 km. Nah, ente yakin di sana ada di sekitar 5 km itu, saya yakin di sana ada air misalnya ya, 5 km ada air di sana. Wajib apa enggak? Ya nggak wajib ya, nggak wajib ke sana karena batasnya sudah melebihi 4,5. Jadi dari sekarang sudah boleh tayamum ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi kalau yakin ada air ya, maka batasnya 150 meter. Kemudian kalau udah yakin nggak ada air ya, yakin nggak ada air ya, jangkauannya itu sampai sekitar 4,5 kilometer aja gitu. Di atas itu nggak wajib cari, batas itu nggak wajib nyari. Jadi kalau di batas yang 4,5 itu masih wajib yang dicari, masih harus mencari 4,5 ke bawah itu harus dicari itu air. Karena keyakinanmu belum tentu benar, siapa tahu ada air ya. Siapa tahu 1 kilo ada air, 2 kilo ada air, atau 3 kilo ada air. Itu hadul qurb. Syurut wujubi talabil ma' wal bahthi anhu wallahu ta'ala alam bisawab.
ومن المتأكد الذي ينبغي الاعتناء به والحرص عليه الملازمة للصف الأول والمداومة على الوقوف فيه لقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يساهموا عليه لساهموا ومعنى الاستهام الاقتراء. Dan termasuk salah satu yang dianjurkan alladzi yanbaghi al-i'tina'u bi, yang harus diperhatikan, wal hirsu alaihi, dan yang harus dikejar, al-mulazamah lis-shaffil awal, yaitu terus menerus berada di shaf awal, istiqomah di shaf awal, sholat atau di apapun yang hal-hal kebaikan selalu berada di shaf awal. Wal mudawamah al-wuqufi fihi, dan terus menerus menjalankan itu dengan istiqamah. Liqouli alaihi salatu wassalam, law ya'lamun nasu ma fil adzan, seandainya manusia tahu keutamaan yang ada di adzan dan keutamaan yang ada di shaf awal. Tsumma lam yajidu illa ajastahimu alaih, kemudian mereka tidak mendapatkan adzan atau shaf awal itu kecuali harus di lotre, ya, lasahamu, mereka akan melakukan itu. Demi apa? Demi mendapatkan kemuliaan yang ada di adzan dan di shaf awal. Tapi zaman sekarang nggak ada. Silakan deh, silakan fadhol. Karena nggak tahu. Kenapa? Ya karena nggak tahu keutamaan fadilah adzan dan shaf awal, sehingga saling mendahulukan. Kalau tahu, mereka akan rebutan. Ya. Wa yahtaju man yaqsidu shalah fi shaffil awwal li fadlihi ila al-mubadarati qabla izdihamin nas sabqihim ila shaffil awwal fa innahu mahma ta'akhkhar thumma ata wa qad sabaquhu rubbama yatakhatta riqabahum fayu'dhihim wa dhalika mahdhur. Nah, dan orang kalau pengen shaf awal ya harus perhatikan dong. Kalau dia pengen shaf awal ya datangnya jangan telat. Ya. Kalau pengen shaf awal datangnya lebih awal. Kenapa? Kalau ente telat kemudian ente pengen shaf awal, pasti ente harus ngelewatin pundak orang. Itu nggak boleh. Ya. Lompatin pundak-pundak orang. Itu nggak boleh. Nah, kalau masih ada kosong-kosong sih nggak apa-apa. Kalau udah rapat, shaf awal ada yang kosong 4 gitu misalkan, nanti mau lompat ke situ nggak boleh. Nah, melompatin orang itu nggak adab, nafi akhlak. Dan di sini beliau menjelaskan wayahtaju, dan dibutuhkan bagi orang yang ingin sholat di shaf awal untuk mendapatkan keutamaannya di fadli ilal mubadarah, harus bersegera qabla zihamina, sebelum banyaknya orang, wasabqihim ila shafil awal, sebelum didahului oleh mereka ke shaf awalnya. Kenapa? Fa innahu ma ta'akhkhar, karena kalau dia udah telat kemudian tsumma ata, kemudian dia datang waqad sabaquhu, sudah didahuluin sama orang, ya, rubbama yatakhatta riqabahum fayudhim, bisa jadi dia itu ngelompatin pundak-pundak orang sehingga itu bisa mengganggu mereka. Nah, itu nggak boleh. Wa dzalika mahdhur, dan itu dilarang. Pengen dapat kemuliaan tapi menyakiti orang lain, ya itu bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ya. Sama dengan orang pengen nyium hajar aswad tapi kudu nyikut dulu, ya, itu nggak boleh, nggak dapat pahala. Man khasyiya dzalika fa salatuhu fi ghairi shaffil awal aula. Man khasyiya dzalika, maka kalau dia takut untuk mengganggu orang, ya fa salatuhu, maka salatnya dia fi ghairi shaffil awal, di shaf yang bukan shaf awal, itu aula bihi, itu lebih mulia bagi dia daripada lompat mengganggu orang lain. Itu kan bagus. Tsumma yadumu nafsahu ala ta'khurihi hatta yasbiqahu an-nasu ila awaili shaf.
kemudian ya dia salahkan dirinya sendiri, kenapa ala ta'akhuri, atas ketelatannya, sehingga bisa didahului oleh orang lain di saf awalnya. Ya. Fil hadis la yazalu aqwamun yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullah. Dan satu kaum itu dia itu kebiasaannya apa? Telat terus, sholat telat. Kalau sudah sholat terus telat, soft terakhir terus. Ya udah, kalau dia selalu di akhir dalam hal kebaikan, ya nanti Allah akan kasih sesuatu itu telat juga, ya, diakhirin juga. Makanya la yazalu aqwamun yata'akhirun hatta yu'akhirahumullah. Ada sebagian kaum yang mana mereka itu terus mengakhirkan, ya, hatta yu'akhirahumullah, sampai Allah benar-benar diakhirin sama Allah dalam hal kebaikan, diakhirin, ya. Masuk surga juga surga terakhir, ya, dalam hal kebaikan diakhirin terakhir terus. Makanya harus usahakan dalam hal kebaikan, khususnya sholat 5 waktu, kalau bisa di shaf awal. Karena Allah lebih senang sama orang-orang yang berada di shaf awal. Karena shaf awal itu rahmatnya turun lebih banyak daripada shaf yang kedua. Shaf kedua rahmatnya berkurang, 3 berkurang. Belakangnya, dulu udah nggak dapet, ya berkurang lagi. Shaf awal yang paling afdal itu shaf awal, kemudian yang sebelah kanan. Ya, jadi kalau ngisi shaf itu pertama shaf imam, kemudian di belakang imam, kanan kiri, kemudian kanan kiri sejajar gitu. Kanan kiri diisi, kanan kiri. Nah, kemudian ini kalau udah penuh, jangan ke kiri atau ke kanan, yang diisi dulu di belakang imam lagi diisi dari tengah. Nah, habis itu kanan kiri gitu. Nah, orang sekarang isi ini udah penuh, ya ada satu di sebelah kiri dulu yang diisi, ya nggak bisa. Afdolnya, sunnahnya itu di tengah dulu, belakang shaf imam. Allah Ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.